Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan info jika nanti ada video yang baru diunggah di Abarsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Langsung saja kita membahas tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor 4757 garis miring B garis miring GT titik 01 garis miring 2022, di mana surat edaran tersebut berisi tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Untuk diketahui bahwa surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, di mana isinya tentunya semua guru honorer atau juga guru bersertifikat namun bukan ASN perlu mengetahuinya, di mana surat diawali dengan dasar-dasar hukum yang dikeluarkan, yang mendasari dikeluarkannya surat ini, yaitu mana ada 5. Kemudian ada isi yang penting untuk kita ketahui dan kita bahas bersama dalam video ini, di mana yang pertama, dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yakni yang pertama, persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, diploma 4, dan atau sertifikat pendidik. Dengan kata lain, untuk kualifikasi ijazah di bawah S1, maka itu tidak bisa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon P3K. Jadi ini adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para guru honorer yang ingin mendaftar sebagai calon P3K pada tahun ini, yakni tahun 2022. Kemudian yang kedua, calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Oleh sebabnya, Bapak dan Ibu sekalian harus memahami hal ini apabila memang nantinya sarjana atau ijazah yang Bapak dan Ibu miliki berbeda dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, maka yang didahulukan adalah Bapak dan Ibu mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang Bapak dan Ibu miliki. Tentunya apabila Bapak dan Ibu guru sekalian memiliki sertifikat pendidik, di mana perbedaan tentunya bisa terjadi antara guru yang memiliki dasar IPA misalnya, misal untuk ijazahnya adalah sarjana pendidikan atau S1 pendidikan IPA atau pendidikan biologi, mereka kan linearnya dengan mata pelajaran prakarya. Maka apabila Bapak dan Ibu untuk kualifikasi ijazah S1 pendidikan IPA, maka eh, yang didahulukan adalah untuk mendaftar sebagai guru prakarya karena memiliki sertifikat pendidik sebagai guru prakarya. Jadi itu yang harus dicermati jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki sertifikat pendidik. Namun jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki sertifikat pendidik yang sama dengan ijazah S1 yang Bapak dan Ibu miliki, maka hal ini tentunya tidak terlalu menjadi perhatian. Cukup diketahui saja. Kemudian isi surat yang ketiga adalah apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Ini sudah pasti. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian merupakan sarjana di bidang matematika, maka Bapak dan Ibu sekalian mendaftar sesuai dengan ijazah yang Bapak dan Ibu miliki. Misalnya matematika, maka mendaftar sebagai guru matematika di
tempat dengan formasi yang ada tentunya. Kemudian yang keempat, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang atau tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Untuk diketahui ada beberapa mata pelajaran atau beberapa ijazah yang bisa mendaftar di beberapa mata pelajaran yang tersedia formasinya. Adapun lampiran yang dimaksud adalah sebagai berikut, di mana saya lebih misalnya untuk bimbingan konseling program I1 dia bisa mendaftar di guru kelas atau untuk TK dan seterusnya. Dan di sini misalnya saya cari pendidikan agama SD. Untuk guru kelas SD, guru kelas SD itu ada beberapa mata pelajaran yang bisa mendaftar sebagai guru kelas SD, yaitu antropologi, antropologi budaya, antropologi sosial, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Indonesia, biologi, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ekonomi Islam, kemudian ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, ekonomi keuangan dan perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian fisika, fisika terapan, geografi, ilmu antropologi, biologi, keguruan bahasa, pendidikan bahasa, dan lain sebagainya. Cuma yang di sini tidak ada adalah bahasa Inggris, itu nggak bisa jadi guru kelas sepertinya. Karena di sini tertaut pada bahasa Indonesia dan bahasa saja. Iya, seperti ini. Pokoknya untuk lampiran ini akan saya sertakan linknya untuk di-download di kolom deskripsi tentunya. Tapi yang perlu kita cermati adalah tahun ini dipastikan akan dimulai seleksi untuk calon P3K tahun 2022, yakni kira-kira di bulan November, karena sampai saat ini belum terdapat formasi yang terbit untuk penerimaan calon P3K sebagai jabatan fungsional guru tentunya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.